Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di latihan soal-soal TOEFL ITP. Jadi sama seperti yang sebelumnya, soal TOEFL ITP ini diambil dari website resminya ITS. ITS itu adalah lembaga yang menciptakan TOEFL, jadi yang bikin tesnya, ngadain tesnya, terus bikin soal-soalnya itu ITS. Nah, ini diambil langsung dari websitenya, jadi insya Allah cocok deh buat dipakai latihan. Nah, kita masih melanjutkan dari sesi sebelumnya, yaitu di written expression, di mana kalian akan diberikan pilihan A, B, atau C, atau D, dan kalian pilih yang mana sih yang salah, gitu ya. Jadi kita bukan cari kebenaran sekarang, tapi cari kesalahan. Sebagai pengingat lagi buat teman-teman, untuk lanjutin belajarnya, jangan lupa di-subscribe, like, komen, kemudian di-share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan yang lagi latihan TOEFL buat persiapan beasiswa, mau lanjut kuliah, atau mungkin mau ngelamar kerja bisa meraih skor yang diinginkan. Ya. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Yang pertama, kita lanjut di nomor 21. Research on artificial intelligence began after soon the development of the modern digital computer in the 1940s. Oke, jadi saya akan kasih kalian waktu untuk jawab dulu dalam hati atau mungkin boleh dicatat dulu kira-kira jawabannya, habis itu kita bahas ya. Yang ngerasa kecepatan atau apa mau mikir dulu boleh di-pause dulu videonya. Nah, yang mana sih kira-kira yang salah? Kalau saya habis baca soalnya langsung ketahuan yang salah adalah B. Ya, karena yang paling aneh tuh kedengarannya adalah B. Kenapa? Biasanya ini kan artinya research on artificial intelligence, penelitian tentang artificial intelligence began after soon. Biasanya itu began dimulai soon after, ya. Began soon after the development of the modern digital computer in the 1940s. Jadi jawabannya adalah B, tapi coba kita cek jawaban yang lain ya. Research on artificial intelligence. Nah, biasanya mungkin yang kira-kira salah ini pakai on, apa pakai in, atau pakai at. Tapi kalau research biasanya itu on. Research on artificial intelligence began. Jadi pasti bukan A. Kemudian di development. Nah, biasanya mungkin yang dilihat ini development itu bentuknya apakah kata kerja, apakah kata benda. Nah, karena ini diawali the, artikelnya ada the, di belakangnya pasti kata benda, dan ini udah bener kata benda. Kemudian in the 1940s yang juga biasa pengecoh adalah in, pakai in atau on gitu kan. Nah, kalau yang general biasanya kalau tahun dia tuh pakai in gitu, berarti ini udah bener. Nah, makanya jawabannya adalah B. Yang paling ini sebenarnya kalian kalau kerja ini bisa langsung dijawab dengan cepat gitu. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengarkan dialog dalam bahasa Inggris supaya telinga kita terbiasa, dan kayak gitu. Kayak kalau kita dengar kayak ada yang salah gitu, bisa langsung dijawab. Jadi untuk nomor 21 jawaban yang benar adalah B. Lanjut di nomor 22. Among 1963 and 1965, United States manufacturers of detergents voluntarily changed their processes to produce only biodegradable or soft detergents. Nah, kira-kira yang mana sih yang benar? Ya, among, voluntarily, their processes, and only. Kita lihat satu-satu ya. Oke, kita mulai dari belakang. Di only biodegradable. Ini only sepertinya ini sudah pasti benar ya, karena nggak ada lagi pilihan lainnya. Jadi dia proses untuk produce only, yang memproduksi hanya biodegradable or soft detergents ya. Jadi kalau kalian sudah isi soal ini, soal-soal TOEFL yang written expression, sebenarnya tidak harus kalian terjemahkan satu persatu kata per kata gitu kan. Intinya aja dan lebih melihat ke strukturnya.
Jadi bukan pemahamannya apa maksud dari kalimatnya terus kalian simpulkan, bukan. Jadi jangan fokus ke menerjemahkan, "Oh saya bingung nih ada berapa, ada 3, ada 7 kata yang saya nggak tahu artinya, saya nggak bakalan bisa kerja," bukan. Jadi kita lihat lebih ke strukturnya. Oke, only ini udah bener ya. Produce only, memproduksi hanya biodegradable or soft detergents. Ini udah bener. Kemudian their processes. Ini their. Nah, ini mungkin akan jadi apa namanya, bisa dipertimbangkan lagi. Their ini dari kata mana nih dia pakai their? Their itu kan kepunyaan mereka. Yang dimaksud mereka tuh siapa? Ada nggak subjeknya atau di depan yang merujuk ke kata mereka? Siapa tahu bukan their, harusnya pakai its. Misalnya kalau cuman satu, ya pakai its, nggak pakai their. Nah, kita lihat di depan ada nggak? Their ini merujuk ke manufacturers. Ya, manufacturers dia karena jamak, kata gantinya adalah they, berarti kata ganti kepemilikannya adalah their, berarti C juga sudah benar. Voluntarily, ini biasanya li-nya secara volunteer, dia sudah benar ya, karena voluntarily artinya dengan sukarela. Ya, ada akhiran li-nya, itu adalah keterangan yang menerangkan kata kerja. Gitu. Jadi dia menerangkan apa ini? Kata change. Oke, berarti ini juga sudah benar yang B. Yang salah tuh tinggal A. Nah, sama seperti yang tadi tuh, yang aneh memang A. Among itu di antara manufacturers, jadi di antara produsen deterjen di United States tahun 1963 dan 1965, dalam bahasa Indonesia aja nih logikanya nggak dapet gitu. Di antara produsen gitu. Harusnya mungkin pakai all 1963 and 1965 United States manufacturers. Mungkin boleh pakai all atau pakai apa lagi ya? Ya intinya nggak pakai emang deh. Emang tuh di antara produsen deterjen voluntarily, secara sukarela mengganti proses-proses mereka. Nah, ini nggak nyambung. Yang paling nggak nyambung memang A. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Kalau kalian sudah fasih, sudah lancar, boleh dibaca sekali, langsung dipilih kira-kira yang mana yang paling aneh di telinga. Karena kalau kita sudah rajin latihan, biasanya yang paling aneh di telinga kita, itulah yang salah. Gitu. Tapi buat kalian yang baru belajar, boleh caranya dengan mengeliminasi yang mana yang paling salah. Karena ini mencari yang benar, jadi mengeliminasi yang mana paling benar. Gitu, dicoret berarti bukan pilihannya. Nah, nanti pilih dua yang tersalah, karena kalau misalnya dari A, B, C, D kan kalau kita benar-benar bingung, kita pilih random, peluang benernya adalah 25%. Tapi kalau kita sudah eliminasi dua pilihan yang pasti salah gitu kan, tinggal dua pilihan lagi yang tersisa, berarti peluang benar kita ada 50%. Nah, kalau ditambah dengan intuisi kita atau insting kita, karena kita sudah latihan soal, walaupun kita awalnya nebak-nebak, bisa jadi peluang benarnya lebih dari 50%. Ya. Okay, number 23. In terms of its size, influence, and visible, the corporation has become the dominant business form in industrial countries. Nah, ini sama sebenarnya seperti format kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dia dipisahkan oleh tanda koma, kemudian ada kata dannya, dia sifatnya harus setara. Maksudnya setara, kalau di depan itu kata benda, di belakang juga kata benda, di depan kata kerja, di belakang juga kata kerja. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat size, ini adalah kata benda. Influence ini adalah kata benda. Jadi influence itu dia bisa kata benda, bisa kata kerja. Gitu. Nah, ini ada keterangan juga its. Its itu adalah kata ganti kepemilikan dari kata it. Gitu kan. Kata ganti in terms of its. Ya, kata ganti kepemilikan untuk kata it.
Nah, di belakang kata ganti kepemilikan harus dia bentuknya kata benda. Size udah bener kata benda, influence udah kata benda, visible nih bukan kata benda. Nah, kata visible itu adalah kata sifat. Visible tuh berarti nampak gitu. Nah, kalau kata kata bendanya apa? Visibility. Nah, kita harus juga bisa membedakan mana nih yang kata benda, mana kata kerja. Cara membedakannya gimana? Ya rajin latihan, rajin membaca. Kayak misalnya ini influence. Influence ini boleh kata kerja, dia boleh kata benda. Berarti karena dia dibutuhkan kata benda, boleh ini benar. Berarti di sini influence sifatnya kata benda. Tapi visible, dia hanya kata sifat gitu. Ya, coba kita lihat yang lainnya. In terms of its size, dalam hal size-nya, influence-nya, visibility-nya, berarti in terms sudah benar. In terms adalah kata yang umum dipakai, frasa yang umum dipakai, jadi teman-teman harus buat telinganya familiar dengan ini. Jadi kalau ada yang balik gitu, terms in misalnya, itu boleh, wah ini salah nih. Selanjutnya dominant business form, udah benar. Kalau salah mungkin dia pakai S, business is form, harusnya yang jamak, misal kalaupun harus dijamakkan forms-nya ya, tapi ini nggak boleh jamak karena dia hanya satu jenis business form. Kemudian industrial countries. In industrial countries, countries-nya udah benar, dia jamak dari kata country ya. Kalau dia tunggal dia pakai I, nggak pakai IES, jadi country. Tapi kalau di antara negara-negara industrial. Nah, industrial dia kata sifat ya, bersifat industri gitu. Industrial countries. D juga sudah benar. Berarti jawabannya yang salah adalah B, visible. Nah, teman-teman, belajar atau mempersiapkan diri untuk tes TOEFL dan TOEIC, it's not a magic work gitu. Kita nggak bisa nyari, oh saya pengen nih belajar dalam semalam terus tiba-tiba bisa dapat skornya tinggi. Boleh kalau memang kita dari awal, dari kecil gitu sudah familiar dengan bahasa Inggris. Tapi buat teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris atau bahasa Inggris tuh bukan bahasa kita sehari-hari gitu, yang orang Indonesia pada umumnya yang bahasa Inggrisnya adalah, bahasa Inggris itu adalah foreign language, adalah bahasa asing buat kita, beda ya sama mungkin orang-orang yang sudah sekolah di sekolah-sekolah internasional atau orang tuanya fasih bahasa Inggris dan dia berbahasa Inggris setiap hari, mungkin akan beda. Tapi buat kita sama seperti saya yang belajar bahasa Inggris tuh sama sekali dari nol, itu bahasa Inggris benar-benar hal yang asing, kita harus rajin belajar grammar. Kalau tujuannya untuk tes TOEIC, TOEFL, kita ya mau nggak mau harus belajar grammar. Kalau tujuannya cuma buat bisa ngobrol, boleh. Walaupun mungkin orang agak aneh dengan cara kita bicara, orang tuh akan memaklumi. Tapi kalau untuk tes nggak akan memaklumi kita gitu. Makanya kita harus belajar grammar dan tidak cuman berhenti di situ, kita harus banyak-banyak latihan. Jadi kesuksesan di tes TOEIC, TOEFL buat kita yang bahasa Inggris itu adalah bahasa asing buat kita adalah kombinasi dari banyak belajar grammar dan latihan. Gitu, latihan mendengarkan, latihan membaca, dan latihan soal. Jadi nggak boleh ya tiba-tiba pengen belajar kira-kira apa ya tips and tricks, sekali belajar langsung paham bisa dapat skor tertinggi. Nggak, itu tuh kayak nungguin ibu peri gitu kan, merubah pakaian kita jadi pakaian princess, labunya dirubah jadi kereta kencana gitu. Oke, teman-teman, lanjut di nomor 24. The painting style of the photorealists, which they arose in the late 1690s, favored such subjects as neon signs, cafeterias, and common urban and suburban scenes. Nah, kita lihat di sini yang manakah kira-kira jawaban yang salah. Oke. Kita coba dulu ya dari D.
And the common urban and suburban scenes, ini kayaknya udah bener deh, common umum gitu. Scenes yang scenes umum dari urban dan suburban gitu. Common urban and suburban scenes itu udah bener. Kemudian C, subjects as neon signs, favorite such subject as. Such sambungannya adalah s gitu. Such as, berarti ini udah bener. C, D bener, berarti tinggal A atau B. B, in the late udah bener. Ini in late. Nah, kalau dia tanpa the malah aneh gitu. In late 1960s. Kalau kita mau bicarakan tentang waktu, boleh kita pakaikan the di depannya. In the late 1960s. B udah bener. Tinggal yang salah tuh A. Berarti jawabannya A. Nah, sekarang kenapa sih A itu salah? Nah, karena the painting style of the photorealists which they arose in the late 1960s favored such subject. Oke, nah yang aneh adalah pakai which they. Kira-kira apa yang aneh dari kata which they? Nah, harusnya ini nggak pakai they. Langsung aja. Which arose in the late 1960s. Gitu. Karena they ini kan jamak ya. Nah, di depan ini dia membicarakan the painting style. Jangan terkecoh sama ini ya. Photorealists. Ini adalah ini memang jamak, tapi yang jadi patokan tuh yang di depan, kayak misalnya one of my friends. Friends. Nah, one of my friends itu kan di belakangnya pakai S juga ya, jamak. One of my friends itu dia nggak pakai are tapi pakai is. Kenapa? Karena dia melihat salah satu dari teman-teman saya. Jadi yang jadi sumber utama atau yang jadi pembicaraan utama adalah si satu ini, bukan friends-nya. Sama seperti ini, yang jadi pembicaraan utama adalah painting style-nya, bukan fotorealistsnya. Jadi kita lagi ngomongin painting style dari fotorealists. Ya. Jadi sama kayak gini, one of my friends is, kita nggak boleh bilang one of my friends are, karena kita lagi ngomongin si satu ini. Nah, di sini juga kita ngomongin si satu ini. Ini harusnya pakai it, tapi nggak pakai apa-apa sama sekali, itu jauh lebih bagus sih. Which arose in the late 1960s. So the answer is A. Oke, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil manfaatnya, bisa belajar, dan please kasih masukan karena saya juga masih belum sempurna ya. Kita bisa sharing-sharing kalau menurut kalian ada penjelasan saya yang kurang tepat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya doakan kalian bisa capai skor yang kalian targetkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.